Sering gak sih kita mikir kok hasil panen gini-gini aja ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik panen yang berkualitas. Jawabannya mungkin ada pada belerang, nutrisi yang sering banget kita lupakan tapi dampaknya luar biasa. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak ngerasain buah dari kebun sendiri kok rasanya agak hambar? Atau mungkin bunga yang kita tanam warnanya kurang cerah, aromanya juga nggak sekuat yang kita bayangin. Iya kan? Kita tuh seringnya fokus ke pupuk yang itu-itu aja. Nitrogen, fosfor, kalium, alias NPK. Padahal ada satu pemain kunci lain yang sering banget kelewat. Dan dialah yang akan jadi bintang utama kita kali ini. Oke, jadi siapa sih nutrisi yang terlupakan ini? Yuk, kita kenalan lebih dalam di bagian pertama ini. Jadi, belerang atau yang biasa disebut sulfur, ini apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini tuh unsur non-logam yang penting banget buat semua makhluk hidup. Tanaman menyerapnya dari tanah dalam bentuk sulfat. Dan ini jadi pondasi buat banyak banget proses penting di dalam tubuh tanaman. Nah, dalam dunia gizinya tanaman, ada kasta-kastanya nih. Belerang ini masuknya ke kelas makrosekunder. Maksudnya gimana tuh? Artinya tanaman butuh belerang dalam jumlah yang lumayan banyak, tapi nggak sebanyak 3 jagoan utama, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, ini yang menarik. Coba lihat deh angkanya. Kebutuhan belerang itu sekitar 0,1 sampai 0,4%. Ternyata mirip banget sama kebutuhannya akan magnesium loh. Nggak jauh beda juga dari kalsium. Ini bukti nyata kalau perannya tuh sepenting itu dalam menu gizi seimbang buat tanaman kita. Oke, kita udah kenalan. Sekarang yuk kita bongkar apa aja sih kerjaannya si belerang ini di dalam tanaman. Wah, ternyata banyak banget tugasnya dan semuanya penting. Bayangin aja belerang ini kayak mandor proyek di dalam tanaman. Dia itu bahan dasar buat bikin protein, ya kan? Terus dia juga yang dorong tunas-tunas baru buat tumbuh, bantu kesehatan akar, bahkan jadi partnernya magnesium buat bikin klorofil si zat hijau daun itu. Plus, dia juga jadi satpamnya loh, bikin tanaman lebih kebal sama serangan jamur. Nah, ini nih bagian favorit para petani dan penghobi kebun. Belerang itu soal kualitas, bukan cuma kuantitas. Dia itu chefnya tanaman. Dia yang bikin aroma khas bawang, rasa pedas di cabe, bahkan bikin umbi-umbian jadi lebih mantap warnanya dan lebih besar ukurannya. Buat tebu, dia bisa naikin kadar gulanya. Ini benar-benar soal ningkatin nilai jual panen. Perannya nggak cuma itu. Dia juga bisa jadi kunci kontak. Contoh kerennya ada di pepaya. Belerang itu yang nyalain enzim buat bikin papain. Yep, papain yang sama yang sering kita dengar bagus buat pencernaan kita. Keren kan? Sampai ke level molekul gitu kerjanya. Satu lagi nih, kerjaan super pentingnya. Belerang sama nitrogen itu kayak duet maut. Belerang itu yang bantu nitrogen biar kerjanya efisien di dalam tanaman. Jadi dia yang mastiin nitrogen sampai ke tujuan dan gak sia-sia. Artinya apa? Kalau belerang cukup, pupuk nitrogen yang kita kasih bisa lebih irit, hemat biaya, plus lebih ramah lingkungan. Oke, sekarang gimana caranya kita jadi dokter tanaman di kebun sendiri? Gimana cara kita tahu kalau tanaman kita lagi kelaparan belerang? Yuk, kita belajar jadi detektif. Nah, ini kuncinya. Perhatiin baik-baik ya. Ciri khas paling gampang dilihat dari kekurangan belerang, itu daun-daun mudanya, yang dipucuk jadi kuning merata. Ini beda ya sama kurang nitrogen, yang kuning itu biasanya daun tua di bawah. Jadi ingat, kalau kurang belerang, yang kena duluan itu daun mudanya. Selain daun pucuknya yang menguning, ada tanda-tanda lain. Tanamannya jadi kerdil, pertumbuhannya lambat banget. Dan ingat kan tadi kita bilang dia itu satpam. Nah, kalau belerang kurang, sistem imun tanaman langsung drop. Gampang banget kena jamur kayak fusarium yang bisa bikin layu mendadak itu. Oke, kita udah bisa jadi detektif, udah tahu masalahnya. Sekarang, solusinya apa? Tenang, di bagian ini kita bakal bahas tuntas panduan praktis memilih pupuk belerang yang tepat. Kalau kita ke toko pertanian, pilihannya ada beberapa nih. Ada yang namanya amonium sulfat atau ZA, ada kalium sulfat atau ZK, ada juga magnesium sulfat, bahkan di pupuk Fonska subsidi juga ada. Masing-masing punya plus minusnya. Kuncinya kita harus pinter-pinter milih mana yang cocok buat tanaman dan kondisi tanah kita. Coba lihat angka ini, 24%. Itu kandungan belerang di amonium sulfat alias ZA. Gede banget kan? Makanya pupuk ini efektif banget kalau kita mau kasih belerang sekaligus nitrogen. Eits, tapi tunggu dulu. Ada yang penting banget buat ingat.
Pupuk Zeta ini sifatnya bisa bikin tanah jadi lebih asam. Jadi kalau pH tanah kita udah rendah, jangan pakai ini. Bisa-bisa malah jadi masalah. Wajib hukumnya cek pH tanah dulu sebelum pakai Zeta ya. Nah, sekarang lihat yang ini. 42%. Wow, ini kandungan belerang di dalam gipsum, super tinggi. Ini pilihan jitu banget buat benerin tanah yang parah kekurangan belerang sama kalsium. Dan enaknya, dia nggak bikin pH tanah jadi aneh-aneh. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Yuk, kita tarik benang merahnya dari semua yang udah kita pelajari. Intinya, ini soal mengubah cara kita berpikir. Bertani atau berkebun itu bukan cuma mengejar panen yang banyak, tapi panen yang berkualitas, rasa, aroma, warna, bahkan daya simpannya, itu semua yang bikin beda. Dan untuk dapetin kualitas premium itu, belerang inilah bahan rahasia yang selama ini mungkin kita lupakan. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda. Setelah tahu rahasia ini, siap nggak untuk mulai kasih perhatian lebih ke belerang dan lihat sendiri keajaiban yang bisa terjadi di kebun Anda?